Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sri Wahyuni, NIM 19016058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai jenis teks yang ada dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu teks editorial. Yang A, pengertian. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat mengenai satu permasalahan. Yang B, struktur teks editorial. Pertama, tesis. Tesis adalah bagian awal dari teks yang menceritakan suatu permasalahan. Yang kedua, argumentasi, berisi alasan atau pendapat mengenai suatu permasalahan. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat, berisi penegasan ulang yang dikaitkan dengan argumentasi dan sesuai dengan fakta. C, contoh teks editorial. Pada tahun lalu, masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Terdapat pengaduan berjumlah 268 dan Kementerian Kesehatan. Masyarakat terus berharap agar dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna bagi pasien menjadi lebih nyaman. Dari teks tersebut telah terdapat tesis, argumentasi, dan penutup. Selanjutnya yang kedua yaitu teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang mengandung unsur lucu atau kelucuan. Yang B, struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi, yaitu berisi gambaran umum dari suatu peristiwa dalam cerita. Yang kedua, orientasi berisi latar belakang dari suatu peristiwa dalam teks anekdot. Yang ketiga, krisis berisi masalah utama dari suatu peristiwa yang dibicarakan dalam teks atau cerita. Yang keempat, reaksi sebagai pelengkap dalam krisis sehingga dapat ditemukan reaksi dari sebuah teks anekdot. Selanjutnya yang kelima, koda berisi bagian penutup dari sebuah teks anekdot. C, contoh dari teks anekdot. Suatu hari di sekolah, Pak Guru sedang menanyai muridnya. Guru, sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR. Murid, gampang Pak. Guru, ya sebutkan. Murid, MPR itu adalah mengibuli perasaan rakyat, kalau DPR itu dedengkot perampok rakyat. Guru, hus ngaur. Murid, hahaha, apa dong Pak? Guru, MPR itu mengadakan program rakyat, kalau DPR itu Departemen Penipu Rakyat. Murid, hahaha, Pak Guru bisa juga pura-pura ngawur. Dari teks anekdot yang saya sebutkan tadi telah terdapat abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai teks diskusi. Yang pertama, bagian A, pengertian. Teks diskusi adalah teks yang berisi perbedaan pendapat sehingga menimbulkan konflik antara pro dan kontra dalam sebuah perbincangan. Yang B, struktur teks diskusi. Yang pertama yaitu isu. Isu berisi awalan dari perbincangan atau yang dibahas. Yang kedua, argumen mendukung. Berisi pendapat atau ulasan yang mendukung dari sebuah perbincangan tersebut. Yang ketiga, argumen menentang. Berisi alasan yang menentang dari sebuah yang diperbincangkan. Yang keempat, simpulan, yaitu hal atau hasil akhir dari sebuah perbincangan sehingga didapatkan kesimpulannya. C, contoh dari teks diskusi yaitu bahaya buruk narkoba sudah banyak diketahui masyarakat, sampai kini masih ditemukan penyalah narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat yang berbanyak contoh bahaya yang disebabkan oleh narkoba, dan bahaya itu mengganggu kinerja jantung, gangguan pembuluh darah, kerusakan otak, dan lainnya. Tetapi narkoba tidak sepenuhnya buruk jika digunakan dengan benar, misalnya untuk membius pasien dan obat khusus. Ketika kita sudah mengetahui bahaya narkoba, kita harus menghindari penyuluhan narkoba dan kita perlu berhati-hati. Dari teks tersebut telah terdapat bagian dari orientasi, telah terdapat bagian dari isu, argumen mendukung, dan argumen menentang, serta simpulan. Dan
Selanjutnya itu teks berita. Teks berita, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi atau melaporkan informasi serta peristiwa yang terjadi. B. Struktur teks berita. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan awal dari sebuah atau latar belakang dari suatu informasi atau peristiwa. Yang kedua, peristiwa, berisi jalan cerita dari awal sampai akhir peristiwa yang dijelaskan dalam berita tersebut. Yang ketiga, sumber. Sumber yaitu berisi sumber yang mana sumber tersebut didapatkan dari berita tersebut didapatkan dari mana sumbernya. Contoh teks berita yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11, pelabuhan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non sembako. Tingginya truk dalam 2 hari tradisi berkaitan dengan larangan melintas. Larangan tersebut berlaku untuk bersumbu lebih dari 2 penumpukan truk. Bersumbu 2 menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean masih dalam batas normal. Jadi teks berita telah ada bagian-bagian strukturnya yang terdapat, itu ada bagian orientasi, peristiwa, dan sumber. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi yang pertama, yang A, pengertian. Teks negosiasi adalah teks yang berisi teks yang membicarakan mengenai interaksi sosial sehingga dapat adanya penyelesaian antara kedua belah pihak. Yang B, struktur. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, bagian orientasi. Orientasi berisi latar belakang dari negosiasi. Yang kedua, permintaan. Berisi permintaan suatu barang dari salah satu pihak. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan berisi pemenuhan terhadap barang yang diminta. Yang keempat, penawaran. Berisi penawaran ini merupakan konflik di mana telah terdapat negosiasi adanya penawaran. Yang kelima, persetujuan. Persetujuan berisi keputusan dalam negosiasi, telah mendapatkan keputusan. Yang keenam, pembelian. Berisi keputusan dalam membeli suatu yang telah disetujui atau disepakati bersama. Selanjutnya 7, penutup. Berisi penutup dari kalimat penutup dari negosiasi. Selanjutnya C, contoh. Contoh teks negosiasi dapat kita lihat di sini, yaitu pembeli, Pak, gitar yang ini berapa harganya, Pak? Harganya, penjual mengatakan gitar itu Rp 750.000. Nah, pembeli mengatakan harganya tidak bisa dikurang, Pak. Penjual, bisa kurang sedikit. Mau menawarkan berapa, Nak? Pembeli, Rp 600.000 ya, Pak. Bagaimana? Penjual, 600.000 belum dapat, Nak. Pembeli, kalau gini gimana, Pak? Rp 625.000 ya, Pak. Penjual mengatakan naikkan sedikit lagi ya, Nak. Rp 650.000. Pembeli, baik, Pak, saya setuju Rp 650.000. Ini uangnya, Pak. Penjual mengatakan terima kasih, Nak. Pembeli mengatakan sama-sama, Pak. Jadi dalam teks negosiasi ini telah terdapat bagian orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Baiklah, di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.